bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, baik jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi ini kami anak-anak-Mu boleh ada di tempat ini. Kami diperkenankan Tuhan untuk mengekspresikan isi hati kami yang senantiasa menjunjung tinggi mau mempermuliakan nama-Mu dengan nyanyian, dan saat ini kami mau melakukannya juga dengan belajar firman-Mu. Oleh sebab itu kami memohon pertolongan Tuhan, hikmat pengertian daripada-Mu, agar dengan itu kami bisa memahami dengan benar sungguh apa yang akan kami pelajari nanti. Dan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, Tuhan juga yang memberkati agar bisa menyampaikan kebenaran demi kebenaran sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, ini mungkin kita agak ini karena anak-anak ya, istri tidak bisa hadir, ya, JJ sakit ya, sakit jadi istri tidak bisa hadir, dan akhirnya anak-anak kita, tetapi ini masih jauh lebih baik sebenarnya, karena di rumah juga mereka main, tapi mereka setidaknya datang, mereka bisa terbiasa untuk ada di dalam jemaat atau dalam gereja. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal 2. Kebenaran ini saya sudah pernah sampaikan, tapi saya melihat bahwa ini memang hal yang perlu untuk disampaikan kembali. 2 Petrus pasal 2, kita baca ayat 17 hingga ayat 22. 2 Petrus pasal 2 ayat 17 hingga ayat 22. Kita akan membacanya bergantian. Yang perempuan ayat genap dan yang pria ayat yang ganjil. Jadi akan dimulai oleh kaum pria. Dalam hitungan ketiga kita mulai dari yang pria. 3, 2, 1. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihilaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang combak dan hamba dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk menggunakan orang bahasa sendiri orang yang dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kemasyarakat semua dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok hal yang dikatakan dari bahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke mutanya, dan bagi yang mandi kembali lagi ke kubangan. Sejauh sana pembacaan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu tema yang ingin saya sampaikan dari perikop yang kita baca ini, yaitu mengenai kebebasan yang palsu. Ya. Kebebasan palsu. Ya. Kebebasan palsu. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan,
Saya pikir orang yang paling mengerti tentang apa itu kewaspadaan, salah satunya adalah Petrus. Ya, si Petrus ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus, ketika kita baca catatan tentang kehidupannya di dalam Alkitab, saya sudah cukup sering saya khotbahkan tentang pribadi satu ini, Petrus. Kita menemukan terkadang Petrus itu orang yang sangat percaya diri, ya kan? Tetapi kita dapatkan juga catatan firman Tuhan yang mencatat tentang siapa Petrus. Dia gagal, dia melakukan hal-hal yang terkadang konyol bahkan, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus orang yang sangat percaya diri, bahkan kita katakan terlalu percaya diri sehingga ya mengabaikan peringatan-peringatan sang guru terkadang, ya kan. Saking percaya dirinya sampai Tuhan Yesus punya peringatan, dia kadang abaikan gitu. Saking percaya diri. Di saat Tuhan bilang berdoa, dia maunya maju gitu. Di saat berdoa, ya, sebenarnya Tuhan bilang kamu Petrus berdoa, dia malah tidur. Di saat Tuhan bilang menunggu, dia malah maju. Di saat Tuhan bilang kamu perlu diam, dia malah berbicara. Di saat orang Kristen terlalu berani, ya, ibarat Petrus di sini misalnya, ya artinya yang tidak mau mengabaikan, tidak mau menghiraukan firman Tuhan, ya, peringatan firman Tuhan. Nah, terkadang orang yang terlalu pede begini, ya, ini kerap melakukan sesuatu yang menunjukkan kecerobohan, Nah, sama dengan Petrus. Ya, percaya diri sih oke. Memang harus seseorang perlu percaya diri, enggak? Ya perlu. Ya, tetapi harus juga memperhatikan kaidah-kaidah dari firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita menemukan bahwa mungkin dari kegagalan Petrus ini dia belajar. Ya, sebenarnya tidak sampai saya dulunya ya ketika kenal kebenaran juga ceroboh, ya. Saya nanti belakangan tahu ini ceroboh ini. Baru kenal kebenaran, pas sampai di Grafe belajar baru 2 semester, ternyata orang masuk surga hanya melalui iman. Ya, dan orang yang hidup di dunia ini selagi dia hidup ketika ada di dalam kebenaran dia bisa mendapatkan kepastian masuk surga. Langsung deh. Ini sebelumnya saya tidak pernah dengar, tidak pernah tahu. Langsung telepon, langsung messenger, langsung WA, saat itu masih SMS, ya. Langsung, Pak, Bu, Tante, siapa gini ya? Kamu mati masuk surga enggak? Ya, akhirnya ada yang sampai hari ini tidak dijawab-jawab. Saya baru merenung aja, ceroboh. Terlalu pede, ya, terlalu percaya diri. Nah, Petrus belajar dari hal itu. Dan sebenarnya hari ini juga kita temukan bahwa Petrus ingin kita belajar. Ya kan, yang pelajaran yang paling indah, ya, orang bilang belajar dari pengalaman, ya. Ya, saya bilang yang lebih indah pengalaman itu tidak harus pengalaman kita,
yang lebih indah itu dari pengalaman orang lain supaya kita juga tidak rugi. Iya kan? Ya. Dan ya kita di sini belajar dari pengalamannya Petrus. Petrus ingin kita belajar untuk mengenal apa yang benar. Petrus ingin kita menyadari adanya kebebasan yang palsu di sini. Kebebasan palsu. Wah. Jadi ternyata ada yang namanya kebebasan palsu. Ya. Kebebasan palsu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang merasa menjadi orang Kristen tidak bebas. Aduh. Kemarin waktu saya bantu Pak John ya renovasi di sana, ada orang yang datang angkut kayu. Di sini kan ada tumpukan-tumpukan kuseng lama ya, kayu lama, dan orang itu katanya sudah beli dan mereka ambil. Pas lagi angkut-angkut, tiba-tiba bapak itu sapa kita dan bilang, saya ini Pak, saya ini keturunan Yahudi. Saya dari atap di atas langsung, Pak, dari suku mana? Pak, saya dari suku yang terhilang. Saya bilang kalau terhilang tidak normal ini. Jadi ngobrol-ngobrol, saya agak lucu juga sih, tanya. Sampai dia bilang, oh kami ini tinggal tunggu panggilan Pak, kami akan ke Israel. Wah, saudara saya sama Pak John, mereka pula saya sama Pak John senyum-senyum. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah, ya. Ada banyak hal di luar sana, banyak orang di luar sana berpikir bahwa jadi orang Kristen itu tidak bebas. Pak katanya, kalau orang Yahudi Pak yang boleh makan babi. Boleh Pak, salah-salah lahir jadi di Tondano jadi bisa makan B2 katanya. Tapi kan dalam pemahaman dia sebenarnya dia tidak bisa makan babi karena dia bilang karena lahir di Tondano ya, karena jadi orang Minahasa jadi makan B2 dia. Nah, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan ya terkungkung ya sebenarnya. Jadi ini namanya kebebasan palsu ini, bebas palsu. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang di luar sana ya, berpikir jadi orang Kristen susah ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu ya, susah, terkekang. Banyak orang berpikir dengan bisa melakukan ini itu di dunia ini dan meninggalkan Kristen itulah kebebasan. Nah, jadi selama dia jadi orang Kristen, istri cuma boleh 1, nggak boleh 2, apalagi 4. Tapi kalau tidak jadi orang Kristen, jangankan 4, kalau mampu unlimited. Nah, kalau mampu, kalau adil unlimited. Wah, berarti yang lebih bebas tidak di dalam kekristenan dong. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi saudara, melakukan apa yang kita kehendaki sebenarnya bukanlah kebebasan. Itu adalah jenis perhambaan sesungguhnya. Jadi jangan berpikir bahwa yang saya inginkan ini itu, yang saya kehendaki ingin itu ya, dan saya mau lakukan ya inilah yang bebas. Sebenarnya ini adalah yang disebut dengan perhambaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita lihat di sini para penyesat ya, menawarkan kebebasan kepada para pengikut mereka dengan umpan yang menarik mereka untuk meninggalkan iman yang benar. Jadi para penyesat di sini menawarkan kebebasan. Umpannya, wow, menarik, enak secara jasmani, enak secara daging, enak. Tetapi saudara, kita perlu perhatikan
Karena itu adalah umpan untuk menarik seseorang untuk meninggalkan iman yang benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus memberikan 3 alasan mengapa kebebasan di luar Kristus, di luar kekristenan, di luar Kristus. Ya, ini di luar kekristenan, Kristen yang asli, Kristen yang original, bukan Kristen-Kristenan. Ya. Di luar Kristus, makanya mungkin lebih jelas, di luar Kristus adalah kebebasan yang palsu. Nomor 1, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita temukan di dalam ayat 17 dan 18. Kita boleh baca sekali lagi. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi nomor 1 di sini yang ditawarkan apa? Adalah kebebasan palsu berdasarkan pada janji-janji palsu. Janji-janji palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu bergantung pada objek, ya, objek. Penyembah berhala bisa punya iman tak? Yang kuat? Oh, bisa. Bisa. Kita tidak gampang ngigili orang ini menyembah batu yang diukir dengan perut buncit, kurus, ada tangannya sampai 9 ke berapa itu. Kita tidak gampang-gampang pergi, kamu percaya Yesus. Wah, kamu apa sih? Wah. Karena dia sudah punya iman dengan sedemikian rupa terhadap si buncit itu. Nah, gampang. Punya iman lah, punya. Nah, hebat dah, hebat. Ya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi mereka harus tahu bahwa berhala tidak mampu memberikan apa-apa untuknya. Tidak bisa memberikan apa-apa. Si buncit itu tidak bisa berikan apa-apa. Meskipun tangannya ada banyak itu, kalau di dalam, wah, sekian puluh itu, kan? Ya. Tapi tidak bisa lah. Seperti Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan dia sampai tergeletak. Nah, tidak bisa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau objeknya benar, maka orang itu bisa memiliki iman yang benar, dan apalagi dia menjadi kuat di sana. Wow. Tapi kalau objeknya salah, objeknya tidak benar, maka ini orang akan beriman dengan iman yang salah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika kita beriman kepada Yesus, iman itu akan menghasilkan sesuatu, karena Allah selalu seperti janjinya. Seperti janjinya. Dia janjinya adalah janji ya dan amin, bukan janji yang palsu, saudara. Sangat berbeda dengan janji-janji para penyesat. Ada di sini kita lihat ada 3 ilustrasi yang mengagumkan, ya, mengagumkan, dan ilustrasi yang mengagumkan untuk membongkar kebohongan dari janji-janji para penyesat ini. Yang nomor 1 sini kita lihat, katanya apa? Janji mereka mata air yang kering. Wow, mata air yang kering. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Ya. Mata air yang kering. Saudara, mata air yang kering ini berarti mata air yang musiman ya biasanya. Mata air musiman ya. Mata air yang kering. Wah, pas gali sumur. Makanya kalau gali sumur jangan di musim hujan. Iya. Oh, mungkin baru 1-2 meter. Wih, sudah banyak airnya meluber. Pas lagi musim kemarau. Lah, kok kering? Mata air kering. Makanya gali sumur itu harus di musim kemarau.
supaya kita ketemu mata air yang betul-betul mata air. Nah, janji dari para penyesat ini bagaikan mata air yang kering. Ya, kita sudah wah enak saya punya sumur gitu kan. Wah, pas lagi musim kemarau, pas lagi undang ini tamu bikin pesta misalnya, pas genting-gentingnya mau pakai air, loh, kok sumurnya kering? Gimana ini? Janjimu mana? Gitu. Katanya akan memberikan dahaga. Mana? Kami ini kehausan. Haus akan kebenaran. Haus akan pertumbuhan iman. Haus akan penyertaan Tuhan. Mana janjimu? Kok hilang? Oh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan sebenarnya mata air yang kering ini bukanlah mata air ya. Ya, ini namanya air besan. Ya. Mata air yang kering. Dalam diri manusia selalu ada kehausan yang dibawa sejak lahir untuk mencari realita akan Allah. Selalu. Makanya ada orang bertanya, Pak, gimana dengan orang yang dalam hutan? Ya. Orang dalam hutan sebenarnya hati nuraninya itu menuntut bahwa dia perlu percaya Allah ada. Buktinya di mana? Dia menyembah batu, dia menyembah pohon yang besar. Kalau di Sangir ya kan pohon besar. Ya ingat dulu, wah batu yang besar ya kan. Apalagi pohon beringin. Kalau pohon beringin tidak disembah, lari. Katanya tempat setan. Nah, makanya saya sampai di Manado kaget, kok pohon beringin di Manado ditaruh di pot. Kalau di sana tak bisa, tunggu di samping rumah itu dimatikan gitu. Ya, pohon beringin. Ya, tetapi manusia sekalipun yang ada dalam hutan, yang tak pernah mendengar tentang nama Yesus bukan, di dalam hati nuraninya sudah ada kehausan tentang Allah. Ada. Dan saudara yang kasih Tuhan, dan manusia berusaha untuk memuaskan rasa hausnya dengan berbagai cara. Ya. Tetapi hanya Yesus yang dapat dengan sungguh menghilangkan rasa haus itu. Kita baca di dalam Yohanes pasal 4. Ya. Injil Yohanes pasal 4. Kita sudah lewati dalam sekolah minggu dewasa kita ini. Ayat 13 dan 14-nya saya sampaikan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow, saudara. Wow, luar biasa. Hanya Tuhan Yesus yang mampu memenuhi, yang mampu betul-betul menghilangkan rasa kehausanmu. Hanya Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini tidak bisa ditawarkan oleh para guru-guru palsu di sini. Mereka hanya bisa berjanji, tetapi mereka tidak bisa memberikan apapun. Janji-janji manis, wow. Kita dengar hari ini, bawalah, nanti akan diganti 100 kali lipat. Wah, sampai ada cerita katanya ada yang sampai dari rumah pergi dengan mobil mewah. Pas pulang sampai di rumah ditanya suaminya, mobil di mana? Tinggal. Nanti bulan depan kembali 100 kali lipat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janji-janji palsu, janji-janji palsu. Kenapa? Karena kebenaran bukan itu. Itu bukan kebenaran. Itu bukan kebenaran. Tidak, Tuhan tidak berkata demikian. Kebenarannya justru apa? Tuhan berkata, barang siapa yang menjadi pengikutku,
Dia harus siap memikul salib dan lain sebagainya, Pak. Nah, itu kebenaran firman Tuhan. Barang siapa yang menjadi pengikutku akan menderita aniaya. Bukan berarti jadi orang Kristen sudah sakit-sakitan. Oh, jadi orang Kristen bisa sakit nggak? Bisa. Wah, saya sampai hari ini masih batuk pilek ini. Bukan berarti tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, mereka hanya bisa memberikan janji. Yang kedua, apa yang di sini firman Tuhan gambarkan dengan janji-janji palsu itu? Kabut yang dihalau taufan. Kabut yang dihalau taufan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Biasanya, ya, kalau kita lihat, kalau kita di sini kalau sudah mau pulang, biasanya kalau di luar lihat, daerah Matungkas sudah mulai mendung. Wah, ini Pak Arge sekeluarga harus siap-siap pakai mantel hujan ini, ya. Karena pasti apa kita tahu ini akan mau hujan. Tapi kalau dihalau topan, ya kan? Baru kita lihat begini, pas masuk mau pakai mantel hujan, pas keluar, udah cerah, udah ditiup ternyata. Tidak jadi hujan. Wah, ini bagaikan katanya janji para penyesal. Wah, terlihat sih ada air mau hujan, ternyata tidak. Ternyata tidak. Terlihat meyakinkan. Punya penuh karisma di depan. Wah, saudara-saudara, ya kan? Wah, penuh karisma, meyakinkan sekali. Wah, ini yang benar, ini benar. Tapi ternyata tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oh, ternyata itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ternyata itu yang disebut oleh Tuhan dengan janji-janji palsu. Nah, kalau janji-janji itu adalah janji-janji palsu, Tuhan bilang di sini janji-janji palsu itu berasal dari siapa? Nah, ya, guru-guru palsu. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita lihat. Ya, justru saudara, ini hanya menandakan datangnya angin kencang. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Yudas, Yudas kan cuma satu pasal, ayat 12. Saya katakan, mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam angin gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantul dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Wow, terlihat sih ada isinya katanya. Ya, terlihat karena jago ngomong, berkarisma, dan wah ini ada isinya. Tapi ternyata mereka itu awan yang tak berair. Awan yang tak berair. Saudara, yang justru bukan sejuk diberikan apa? Kepanasan, ketidaknyamanan, kehausan yang ada. Bukan hausnya malah hilang, malah semakin haus. Ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ini. Ini adalah satu bentuk janji palsu. Ya, bagaimana kalau janji-janji tentang hujan, ya kan ya? Hujan biasanya kalau petani senang enggak? Oh, senang. Sebelum ini sudah mau masuk penghujan, musim hujan, jadi sudah mulai garap lahan supaya pas ini bibit ditanam di hujan. Wah, ini berhasil tumbuh. Tapi sudah lihat-lihat, ini kok enggak turun-turun hujannya ini. Bibit jagung yang ditanam bukannya malah bertunas, malah kering gitu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, guru-guru palsu sekali lagi tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada
kepada apa? Kepada penerima janji. Tidak ada, saudara. Mereka itu hampa, mereka itu kosong. Ketiga, katanya, kegelapan yang paling dahsyat. Tujuhnya, seperti kabut yang dihalau Tuhan, bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Ya, yang paling dahsyat. Nah, kalau kita kembali ke sini, lihat di ayat 4, masih di pasal 2. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Penyesat-penyesat berjanji untuk memimpin orang-orang kepada terang. Iya kan? Wah, mari ikut kepada terang, katanya. Ya, kepada terang. Tetapi justru yang kita dapatkan, mereka sendiri berakhir dalam dunia kegelapan. Ya, kegelapan. Nah, kita kembali ke kitab Yudas, misalnya Yudas ayat 6. Ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat yang tidak taat batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman, sampai penghakiman pada hari besar. Sampai pada hari besar. Ayat 13-nya dikatakan sana, mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuburkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Ya, saudara, menawarkan terang. Menawarkan terang. Tetapi justru mereka sendiri berakhir dalam kegelapan. Nah, ini yang kita lihat. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mampu melihat hal-hal ini, bahkan kalau kita mungkin dulunya ada termasuk dalam bagian mereka ini, ya kan? Kita jadikan itu jadi pengalaman, jadi pembelajaran yang berharga. Jadi pelajaran yang sangat berharga, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini mari kita buka lebar-lebar mata rohani kita untuk melihat bahwa di luar sana ada begitu banyak bertebaran janji-janji palsu. Kenapa ada banyak? Karena guru-guru palsu ada begitu banyak. Begitu banyak. Dari satu saja sudah bisa janji banyak. Iya kan? Apalagi kalau ada 100. 1000. Berapa janji yang banyak sekali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi guru-guru palsu memang tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Mereka hanya bisa berjanji, tidak bisa memberikan apa-apa. Ya, kalau tidak bisa memberikan apa-apa, seharusnya jangan janji. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi bagaimana mereka bisa dapat pengikut yang banyak? Wah, saya ngobrol dengan kawan saya yang beberapa minggu ini saya bilang bikin bangka dada, gitu kan? Oh Pak, masa si pendeta itu yang viral itu, wah, yang sampai yang nonton berjuta-juta, pengikutnya, jemaatnya banyak. Sesat dia Pak, salah dia. Saya bilang ya sesat, dia salah. Masa Pak, kan pengikutnya juga sebut-sebut Yesus, nyanyi dengan sukacita, Yesus, Yesus. Masa salah? Saya bilangnya salah. Bahkan sebenarnya saya hanya mau sejalan dengan pernyataan firman Tuhan. Yang menyatakan itu salah sebenarnya bukan saya, firman Tuhan. Saya hanya meneruskan. Masa sih Pak? Masa? Kalau Bapak benar, Bapak jemaatnya berapa? Masa kalau benar jemaatnya cuma sedikit? Saya hampir mau kasih ayat ini sih. Kamu pikir iblis guru-guru palsu pengikutnya sedikit? Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa mereka ada begitu banyak pengikut? Saudara, jawabannya kita baca di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 18 di sini. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa
mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya saudara, nomor satu, kenapa mereka bisa dapat banyak pengikut? Sebenarnya dari tadi saya sudah singgung, karena mereka adalah orang-orang yang tidak bodoh dalam hal berbicara. Wow, mereka adalah orang-orang yang fasih berbicara. Mereka adalah promotor, jago berbicara, plus dengan berkarisma. Ya. Yang sebenarnya ini juga yang menjadi akar dari salah satu gerakan yang sekarang merajalela dalam kekristenan. Karisma. Karisma. Yang menekankan apa? Karisma. Jago ngomong, berkarisma, berwibawa. Wow. Kebenaran tidak harus kuasai banyak. Yang penting jago ngomong saja. Sudah mantap. Wah, kalau kita tidak demikian, jago ngomong dan ternyata apa yang kita omongkan salah, wah ini malah petaka. Malah petaka. Ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus jadi orang Kristen yang dapat membedakan antara seorang penjajah agama dan dengan seorang hamba Kristus yang tulus, saudara. Ini kita harus perlu lihat ini dengan mata rohani, dengan sungguh-sungguh. Kita harus lihat mana orang yang jago merangkai kata untuk menjajah sebenarnya, dan orang yang memang betul-betul, atau hamba Tuhan, atau seorang yang mau betul-betul hatinya memang untuk Tuhan, melayani Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di luar sana yang jago ngomong, menjadi orator yang hebat, tetapi ia tidak mengetahui pesan yang benar untuk disampaikan. Banyak orang. Di dalam Alkitab ada contoh enggak? Oh, ada. Jemaat kalau baca kisah tentang Apolos, ya, di Kisah Rasul pasal 18, ya, coba. Apolos ini jago ngomong loh, berani. Kisah Rasul 18 ayat 24. 18 ayat 24. Di sana firman katakan, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Tapi kita baca terus. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya dan seterusnya. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan bilang Apolos ini orang yang pasti berbicara, berani pula. Tetapi ketika ketemu dengan Priskila dan Aquila, ini orang mantap ini ngomongnya. Tapi kebenarannya dia dapatkan, modal dia ini sedikit sekali. Ada yang kurang nih. Ada yang kurang. Ada yang jago ngomong, tapi dia mengertinya apa? Orang diselamatkan melalui Yesus. Melalui Yesus. Terus tiba-tiba ada orang yang tanya, bagaimana dengan baptisan? Ya, plus dengan baptisan. Sudah, celakalah sudah. Celakalah sudah. Sejago-jagonya dia merangkai kata-kata, menjelaskan dan lain sebagainya. Tetapi kalau apa yang disampaikan itu
Berbeda dengan firman Tuhan, saudara. Wow, ini malapetaka. Jadi mereka yang di luar sana hanya melihat, wah orangnya ganteng, cantik, jago ngomong, berwibawa, berkarisma. Nggak malu-malu deh jadi pengikutnya. Nah, orang seperti itu. Tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang digiring ke dalam kebinasaan. Dia sedang tidak sadar bahwa dia sedang diperas. Dia sedang tidak sadar bahwa sebenarnya yang ngomong di depan itu sedang lirik-lirik dompetnya, kantongnya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ini. Yang kedua, kita lihat bahwa orang yang atau seorang pelayan Tuhan yang tulus, yang sejati, itu berkhotbah untuk mengungkapkan, bukan untuk mengesankan. Ini satu hal yang paling penting. Jadi anak-anak bilang, saya tidak bisa, teman saya itu bilang tidak bisa menghakimi. Saya pun tidak bisa menghakimi saudara, kata dia. Dia bilang dia tidak bisa menghakimi saya. Saya bilang, ya jelas kamu tidak bisa hakimi saya karena kamu tidak mengerti kebenaran. Tapi saya mengerti kebenaran, saya hakimi kamu. Hakimi apa? Pengajaran. Karena kamu masih mempercayai bahasa roh. Satu, bahasa roh tidak ada dalam Alkitab. Yang benar bahasa lidah. Kedua, praktek bahasa lidah hari ini tidak ada sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang saya hakimi. Karena kamu masih mempercayai itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saya ini mau mengungkapkan. Bukan untuk membuat dia hanya terkesan saja. Tidak ada guna. Saya mau mengungkapkan kebenaran. Orang yang tulus melayani Tuhan, saudara-saudara yang ada di tempat ini, ketemu dengan orang, hal yang paling pertama yang harus Anda terangkan, bahwa saya ingin mengungkapkan kebenaran. Kebenaran, saudara. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8. Sana firman Tuhan. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Mau apa lagi Tuhan? Karena memang sudah begini. Kebenaran-Mu kami tidak bisa lawan. Oleh sebab itu kami hanya bisa hidup di dalamnya, berbuat untuk itu. Tidak bisa lawan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran harus disampaikan. Ya, kita baca di dalam surat Galatia pasal yang keempat ayat ke-16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Jadi Paulus, saya ungkapkan kebenaran kok kelihatannya mereka memusuhi saya. Tapi tidak bisa. Saya hanya bisa hidup untuk kebenaran. Mau tidak mau kebenaran harus disampaikan. Tidak ada guna saya mau membuat dia terkagum-kagum sama saya, tetapi bukan kebenarannya saya sampaikan. Tidak ada guna, saudara. Yang kedua, penyesat membuat orang terpikat kepada selera-selera. Dasar sifat lama manusia. Kita temukan mereka memikat dengan hawa nafsu, ya, di sini. Hawa nafsu. Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 14 ayat sebelumnya, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah melatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Ya. Ingat, sifat dasar manusia berdosa adalah ingin melakukan dosa. Dan mereka mempergunakan ini untuk menyusup. Mereka tahu ini satu hal yang paling diminati. Masuk, saudara, masuk.
Nah, di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Saya katakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pesta pora, waduh. Di Manado ini dia anak ulang tahun pesta, istri ulang tahun pesta, suami ulang tahun pesta, ponakan ulang tahun pesta, baptisan pesta, orang mati pesta, belum mingguan pesta, 40 hari pesta, 1 tahun pesta. Pesta kalau untuk kemuliaan Tuhan, pesta pora. Hidup ini adalah kesempatan. Wah, masih fruit. Kalau jam 10 malam sudah bisa dapat jalan ke rumah. Pesta pora. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita datang, aduh, apa sih gereja begitu sih? Kalian kok begitu ya? Penyesat membujuk orang-orang yang tidak dewasa. Nah ini, di ayat 18 kita dapatkan bahwa salah satu target mereka adalah orang yang tidak dewasa rohani. Saudara, saya belajar tentang hal ini. Waktu saya pelayanan di Depok, setiap hari Sabtu kami itu door to door, ketok rumah, ketemu orang di jalan, pokoknya di mana-mana ketemu orang kita ngomong tentang Injil. Dan saya dapatkan setiap hari Sabtu kami ketemu dengan orang saksi Yehova. Setiap hari Sabtu pasti ketemu punya. Setiap hari Sabtu ketemu. Dan akhirnya karena ketemu, kami ngobrol-ngobrol. Ternyata mereka jalan bukan cuma hari Sabtu. Hari Sabtu justru mereka itu nanti jalannya tidak lama. Setelah itu mereka kumpul di kerajaan mereka, di aula mereka itu, ya, kalau kita gereja mereka. Dan mereka sedang runding, kamu hari ini ketemu berapa orang, sampai di mana pembicaraannya, dan apa yang pokoknya semua yang dibahas. Tapi justru lebih banyak mereka itu jalan di hari Minggu. Mengapa di hari Minggu? Karena mereka lihat, kalau hari Minggu mereka datang di rumah-rumah orang Kristen, lihat saja ada hiasan, pernak-pernik Natalan, ada salib, ada ini. Oh, ini rumah orang Kristen. Mereka lihat-lihat rumah orang Kristen kalau jam 9 sampai jam 10 pagi seharusnya tidak ada orang di rumah. Kalau ada orang, mereka pasti sampai. Mereka tahu kenapa? Mereka tahu kalau tidak sakit berarti ini orang sedang bermasalah secara rohani. Kesempatan mereka masuk. Orang yang sedang lemah iman, kerohaniannya tidak dewasa, menjadi target utama para guru-guru palsu, para penyesat untuk disesatkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau jauh dari penyesatan, kita mau terhindar, kita mau terjaga iman kita, mari dewasakan imanmu. Dewasakan. Cari tempat di mana imanmu bisa bertumbuh dengan dewasa. Cari tempat di mana Anda bisa memenuhi kehausan Anda itu bisa terobati. Kelaparan akan kebenaran bisa dikenyangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kebebasan palsu ditawarkan oleh orang Kristen yang palsu. Ya. Yang kedua, kita lihat di ayat 19 sampai 20 di sana. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Mereka siapa? Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula.
Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang logis adalah ketika tidak bisa membebaskan seseorang jika kita sendiri sedang terbelenggu. Ya, terbelenggu. Ya, mau sok-sok mau janjikan kebebasan padahal dia sendiri sedang dalam keadaan terbelenggu. Ya. Di ayat 11, guru-guru palsu menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Wah, mereka adalah hamba uang. Kalau kita baca di ayat 3 dan 14. Mereka adalah hamba hawa nafsu di ayat 10. Ayat 14-nya. Mereka diperbudak oleh kesombongan. Mengangkat diri sendiri dan mengejek orang lain. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, kebebasan apa yang ditawarkan? Padahal mereka sendiri sedang dalam terbelenggu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, menawarkan. Oh, hari ini ada begitu banyak. Dan kita tahu dari apa yang mereka tawarkan, kita sudah bisa tahu bahwa mereka adalah orang-orang Kristen palsu. Mereka belum sungguh-sungguh diselamatkan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu waspada terhadap tipu daya dosa. Kita perlu waspada. Kalau kita kembali ke ayat 5 dan 16 sampai 16, di sana ada 3 orang yang disebutkan di sana sebagai ilustrasi. Nuh menjaga dirinya benar-benar terpisah dengan kesesatan dunia. Lot tahu tentang kebenaran dan menjaga kemurnian dirinya, tetapi ia tidak memisahkan dirinya. Lot benci dengan kekejian Sodom, tetapi ia hidup di dalam Sodom. Ya kan? Ya, Nuh betul-betul memisahkan diri. Makanya Tuhan bilang hanya seorang Nuh saja yang didapati hidup benar. Ada Lot, dia tahu kebenaran, dia tahu di situ menjijikkan, tetapi dia hidup di dalam situ. Dan ada Bileam, bukan hanya mengikuti jalan dosa, tapi justru yang lebih fatal dia seperti nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, adalah dengan mengajak orang lain juga untuk melakukan dosa. Wah, untuk berdosa. Jadi saudara, waspada terhadap tipu daya dosa. Dosa menjanjikan kebebasan, tetapi justru membawa kepada perhambaan. Dosa menjanjikan kehidupan, tetapi justru membawa kepada kematian. Dan dosa memiliki cara secara berangsur-angsur untuk mengikat seseorang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kebebasan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Anda ingin bebas sepenuhnya? Amin. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Aminkan Dia telah mati untukmu, untuk menanggung semua dosamu. Dan berjanjilah untuk meninggalkan cara hidup lama. Cara hidup lama itu adalah hal yang sangat-sangat saya sesali. Dan saat ini saya mau beralih untuk hidup bagi Kristus. Hidup yang menjauhi dosa. Jangankan melakukan, kalau bisa memikirkan pun jangan. Janji untuk hidup kudus bagi Tuhan. Karena ketika saya mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya satu-satunya, hidup ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Hidup ini adalah punyanya Tuhan. Hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidupnya Yesus. Dan saat itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah memiliki kebebasan yang sesungguhnya, bukan yang palsu. Dan kita memiliki janji-janji yang sesungguhnya, bukan janji-janji palsu. Mengapa? Karena janji-janji yang ada di dalam Yesus itu adalah janji-janji seperti Yesus
seperti pribadi Tuhan sendiri, pribadi Yesus. Apa maksudnya? Adalah pribadi yang tak pernah berubah. Itu sebabnya janjinya juga tidak mungkin bisa berubah. Apa yang dia janjikan itu pasti akan terjadi punya, tidak akan pernah berubah. Ini bukan janji kosong, ini bukan bagaikan mata air yang kering, ini bukan awan kering. Ini adalah betul-betul mata air yang sesungguhnya, janji yang tak pernah berubah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Anda sungguh-sungguh ada di dalam Yesus Kristus, Anda adalah orang yang sangat beruntung, karena Anda akan memiliki semua janji yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Semua janji sesuai dengan porsi kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, wow, kita lihat. Mari kita buka mata rohani kita. Firman Tuhan katakan di sini, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sebenarnya benar-benar adalah orang yang belum pernah diselamatkan. Tidak diselamatkan. Dan kalaupun mereka sudah pernah diselamatkan, mereka yang menjadi palsu ini adalah orang-orang yang telah berpaling daripada kebenaran. Ya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepas diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Saudara, Anda sudah mengenal jalan kebenaran? Ini harus pegang teguh. Karena kalau sudah dari pengenalan ini dan Anda meninggalkan Yesus Kristus, maka tidak ada obat. Tuhan bilang lebih baik dia tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Orang yang tidak pernah mengenal kebenaran masih punya peluang masuk surga enggak? Masih. Karena nanti ketemu orang yang injili dia terima, saat itu mendapatkan jaminan hidup kekal. Tapi orang yang sudah pernah mengenal jalan kebenaran, sudah mengaminkan itu dalam hidupnya, tetapi dengan satu dan lain hal, atau dia termakan dengan omongan guru-guru palsu, meninggalkan kebenaran, dan nanti dia tersadar dan dia balik lagi, tidak ada obat. Oleh sebab itu Tuhan bilang lebih baik dia tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita adalah orang-orang yang memiliki janji-janji ya dan amin, bukan janji-janji palsu. Karena kita mengaminkan firman Tuhan ini ya dan amin, lebih daripada cukup sesuai yang kita bahas pada hari Rabu kemarin, untuk menuntut seorang pada kebenaran, untuk meyakinkan kita untuk hidup di dalam Yesus Kristus, bahkan untuk memperlihatkan kita kepada kekacauan yang ada di luar sana. Sudah lebih dari cukup dari sini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa melakukannya. Berkati kami Tuhan, sehingga hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh terus menikmati setiap kebaikan anugerah Tuhan yang daripada-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.